Saudara, hari ini kita akan bicara satu topik lagi, yaitu resilience, sambungan dari yang lalu. Saya boleh tahu berapa yang hadir waktu yang lalu? Ya, terima kasih, puji Tuhan ya. Berarti kurang lebih mungkin ada 2.000 orang ya. Ya, saudara, karena mau bicara resilience, ya. Resilience itu apa? Yang lalu saya katakan soal daya lenting. Daya lenting, ya. Kalau engkau jatuh di banting, jangan terpelanting. Ayolah melejit, jangan terhimpit, ya. Sehingga membuat engkau tidak mampu bangkit lagi. Saudara, apa yang dikatakan Amsal 24 ayat 16? Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. 7 kali. Saudara, di Alkitab sering sekali bicara angka 7. Ya, angka 7, angka sempurna. Kalau saya mau terjemahkan kira-kira gini, setiap kali engkau jatuh, engkau harus bangkit. Iya. Jadi kita anak Tuhan bisa jatuh, pasti bisa. Tapi kalaupun jatuh, jangan tergeletak. Tergeletak di situ, saudara, artinya nggak mampu bangun lagi. Rebahan, udah rebahan pasang tenda, ya, jadilah camping. No, Anda mesti bangkit, Anda mesti bangun kembali. Kenapa? Memang Tuhan katakan, Tuhan gak janjikan hidup kita lancar jaya, ya, hidup kita nggak ada halangan, nggak ada hambatan. Sebab Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Biasa. Kalaupun itu luar biasa, Tuhan bilang aku akan kasih jalan keluar. Berarti akan kupakai engkau dengan luar biasa. Jadi kalau Anda melewati sebuah perjalanan hidup yang gak biasa-biasa, ingat, berarti Tuhan juga mau pakai Anda dan saya untuk menjadi yang tidak biasa juga. Dan akhirnya yang gak biasa itu jadi biasa. Saudara, apa sih yang ada di kolong langit ini? Pengkhotbah katakan, itu kan udah ada sebelumnya, gak ada yang baru. Gak ada yang baru. Jadi ayo, kita jangan self pity. Jadi kalau yang lalu saya katakan, ayo jangan mengasihani diri. Sehingga iya, aduh betapa malang nasibku, jadi aku orang paling menderita sedunia. Ayo saudara, saudara mesti bangkit. Kalaupun penderitaan itu terasa berat dan memang hidup ini sulit, kita datang ke Tuhan yang kasih kita kesempatan melalui ini, karena kita mau percaya tidak ada yang Tuhan tidak dapat lakukan dan Allah berdaulat di dalam hidup kita. Tinggal kita bilang, Tuhan, kok ceritanya kayak begini? Saya tahu Tuhan saya nggak mampu, tapi di dalam Engkau saya mampu. Ayub itu orang benar. Dia setia, dia takut Tuhan, dia tekun. Apa yang membuat dia, saudara, bisa mengalami hal itu? Apakah layak? Apakah memang dia tuh dihukum kamu sama seperti teman-temannya Ayub mengatakan, ya kamu ayolah ngaku dosa lah. Ini kamu sampai begini loh, pasti ada sesuatu. Sampai Ayub bilang, Tuhan, kalau saya bakal hidup begini, tolong jangan dilahirin. Aduh, kenapa sih saya mesti dilahirkan? Wah, di dalam pergumulannya Ayub. Tapi kan kita lihat, Ayub bilang begini, kalau dulu aku cuma dengar apa kata orang tentang Tuhan. Tetapi sekarang saya mengalami Tuhan, saya melihat Tuhan dengan mata saya sendiri. Jadi perjalanan hidupnya itu membuat kita setelah 2000 tahun kita melihat, oh iya. Ternyata ya ampun, lebih dong dari 2000 ya itu kitab Ayub ya. Nah saudara, jadi kalau kita melihat apa itu resilience, saudara, jadi ada beberapa komponen di dalamnya, ya. Bisa tolong ikuti ya. Jadi ada confidence, ada social support, ada adaptability, ada purposefulness. Saudara, di dalam resilience, ya, daya lenting ini, saudara punya confidence yang artinya begini loh. Ayo, saya bisa
Saya percaya kepada diri saya karena percaya Tuhan. Jadi saudara, confidence itu bukan confidence in me, but confidence in Him. Saya confidence. Ingat Daud waktu menghadapi Goliat, kecil, bahkan dia dipakein baju perang aja nggak sanggup jalan, nggak bergerak, udah jangan, malah dia ambil batu licin. Saudara, bagaimana dia menghadapi Goliat yang 3 meter lebih? Ya, waduh, ini hampir 2 kali lipat. Lalu Goliat mentertawakan. Ya ampun, yang dikirim anak kecil kayak anjing, dia bilang. Ini saya mah udah perang dari muda. Bayangin saudara, bukan lawannya. Tapi Daud bilang, aku datang kepada engkau tidak dengan pedang, ya, tidak dengan perlengkapan apapun, tapi aku datang dalam nama Allah, dalam nama Tuhan. Nah, jadi waktu dia melempar itu batu, tugas dia melempar, tapi yang bikin nancep siapa? Tuhan lah. Bagaimana batu bisa nancep, bisa ngebolongin tulang dahi yang keras, saudara? Kita mau jatuh kayak apa paling benjol gitu kan? Tapi ini dahi ini bisa sampai robek, bisa sampai nancep masuk itu batu ke dalam isi kepala. Itu pasti pekerjaan Tuhan. Jadi confidence dari Daud dapat dari mana? Karena dia tahu dia bersama siapa. Jadi saudara punya social support. Jadi makanya ketika orang-orang, kita ini manusia kan bukan hanya makhluk individual, tapi juga makhluk sosial. Jadi kita butuh teman, kita butuh komunitas, kita butuh orang-orang, ya, social support. Siapa nih? Ketika kita menghadapi hal yang menghancurkan kita, kepada siapa kita bisa cerita? Kepada siapa orang yang mengerti kita? Kepada siapa yang bisa mendukung kita di dalam doa? Jadi saudara, kenapa komunitas gereja, ya, tadi ada apa, core, ya, nah, penting sekali. Ayo saudara, jangan memisahkan diri dari pertemuan, dari ibadah-ibadah saudara, karena saudara harus ada di dalamnya sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi kita butuh sekali komunitas. Lalu adaptability, saudara mesti beradaptasi. Memang sekarang situasinya berbeda, nggak sama dengan sebelumnya. Saudara, bagaimana kita beradaptasi setelah kemarin kita mengalami 3 tahun COVID-19, ya, pandemi. Beda kan? Aduh, dagangan saya kemarin sepi, saya terpaksa toko tutup, ya, situasi nggak sama. Ya kita mesti change, kita punya habit. Kita nggak bisa lagi, aduh kalau dulu mah tiap minggu kita makan, ya di LW, dari restoran satu restoran, ya sekarang ya 2 bulan sekali, nggak apa-apa. Ya, saya pernah bilang sama teman saya bilang sekarang kondisi beda, ibaratnya lu tadinya jadi bukan Pepsodent, apa maksudnya pasta gigi yang ratusan ribu, sekarang ganti aja Pepsodent, ya kan sikat gigi juga. Teman saya bilang, jangan ngomong yang kecil-kecil, tapi harus dimulai dari yang kecil-kecil. Jadi sekarang di dalam sekian puluh hidupnya, ketika dia terpuruk, dia jatuh, sekarang dia sulit bangkit. Menurut saya ada hal-hal yang gak adaptability, dia gak coba menyesuaikan. Ketika dia bilang, lo doain dong supaya bisa dapat rumah, yes. Tapi saya bilang gini, rumah itu bukan kebutuhan pokok. Selama masih banyak rumah yang bisa dikontrak, maka orang di dunia kita ngontrak. Tapi yang penting, ada yang lebih penting, ya dok, kamu mesti makan, utang mesti dibayar. Itu sesuatu yang maksudnya memang itu harus. Tetapi rumah enggak, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Cukup makanan, pakaian yang maksudnya kita pakai. Jadi sudah, ayo konsep mengenai apa sih yang kita harus punya, apa yang harus kita miliki, adaptability dan purposefulness. Ingat, hidup itu mesti punya tujuan. Oh, kemana? Tujuan kita kemana? Ada hidup yang kekal itu loh, hidup yang kekal. Dan anytime kita bisa dipanggil Tuhan untuk kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Jadi masalahnya sekarang siap? Enggak. Dipanggil Tuhan yang anytime.
Saya kalau ngomong begini ada sebagian teman, jangan ngomong begitu, jangan ngomong mati. Lalu ngomongnya apa? Hidup. Iya, kalau ngomong hidup sama kematian itu cuma satu, apa, tirai tipis antara kehidupan dan kematian. Sama seperti Ayub mengatakan, aku datang telanjang, aku keluar juga telanjang. Jadi aku hidup di antara kedua ketelanjangan itu. Ya, sama juga 1 Timotius mengatakan, kalau aku datang ke dunia tidak membawa apa-apa, aku keluar dari dunia juga nggak bawa apa-apa. Tapi hidup yang, ini kan kalau kita di Batu Nisan tuh ada tanggal lahir, ada tanggal kematian. Dari tanggal lahir sampai tanggal mati, tengahnya apa? Straight. Jadi hidup kita tuh cuma straight doang. Straight. Ada yang straightnya sehari, ada yang straightnya 70 tahun, ada yang straightnya 98 tahun. Iya dok. Makanya kalau apa ya, pengkhotbah bilang lebih baik ke rumah duka gitu ya. Iya ya, di rumah duka kita jadi lebih wise ya. Karena hidup itu memang singkat. Jadi saudara, saya ingin kita sama-sama membaca satu bagian Alkitab dari 1 Korintus 9, 24, 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku untuk menguasainya seluruhnya. Saudara, hidup ini adalah pertandingan. Selain tentu hidup adalah perjalanan, hidup adalah perjuangan, tapi saya mau ngomong, hidup ini pertandingan. Bertandingnya sama siapa? Bukan dengan orang lain. Bertanding dengan diri kita sendiri. Ya, karena orang lain punya lintasannya masing-masing. Saya yang hari ini lebih baik nggak dari saya yang kemarin? Saya yang besok lebih baik nggak dari saya yang hari ini? Makanya hidup kita harus bertumbuh. Jangan 10 tahun jadi orang Kristen biasa-biasa. Ya udah, saya mah 10 tahun yang lalu juga begini. Persembahan saya 10 tahun yang lalu 10.000, sekarang juga 10.000. Jangan atuh. Tentu saja saudara, bukan saya nggak menghargai angka 10.000, karena bagi Tuhan 2 peser itu kalau diberikan dengan sepenuh hati gitu ya. Tapi saya cuma mau bicara soal pertumbuhan. Sementara engkau rumah lebih besar, mobil lebih banyak, masa persembahan tetap sama? Nggak inflasi, nggak naik juga gitu. Iya dong. Pertumbuhan kita itu menyatakan apa yang kita lakukan saat ini. Ya. Jadi pertumbuhan memang di dalam hati. Tetapi itu harus ada di dalam perilaku hari-hari. Kalau dulu saya sering marah, mestinya sekarang saya nggak boleh. Jumlah marah saya mesti berkurang. Iya dong. Kalau dulu saya kurang sabar, sekarang saya harus lebih sabar. Jadi harus ada peningkatan. Nah, kita itu semua harus berlari di dalam ayat ini. Semua peserta turut berlari karena kita ada di dalam pertandingan. Boleh nggak jalan? Nggak boleh. Karena ini pertandingan lari. Jadi nggak boleh jalan santai. No. Ini pertandingan lari. Karena engkau ada di dalam pertandingan, engkau harus berlari. Harus ambil bagian ini. Jadi nggak boleh ngasok. Tahu ngasok? Istirahat ya. Ngasok dulu, nggak boleh. Ini lagi bertanding. Ayo, mesti lari ya. Nah, ketika dikatakan di sini kita berlari, saudara, apa yang harus dilakukan, saudara? Menguasai diri, next, dalam segala hal. Jadi aku melatih diriku. Saudara sekarang ada di dalam pertandingan. Saudara bertanding, saudara nggak bisa jalan santai. Saudara mesti lari.
Tapi bagaimana supaya saudara lari lebih cepat daripada sebelumnya? Saudara mesti latihan. Latihan. Saudara, saya bawa buku saya, saudara, yang kedua, yaitu Learning to Learn. Ya, yang sebelumnya Learning to Stop. Learning to Learn ada 20 karakter. 20 karakter dan dimulai dengan karakter kasih. Lalu di bab 11 ada karakter tabah, yang hari ini saya akan bicara soal tabah. Dan selalu di dalam karakter itu ada latihan, ada proyek. Saudara, saya bisa menjadi sabar itu kalau saya bisa minum pil sabar. Aduh, saya udah beli 2 kilo. Saya makan tiap hari tuh pil sabar. Habis ini gua sabar, gua sabar. Nggak bisa. Saya latihan sabar dari mana? Saya dihadapkan dengan hal-hal yang membuat saya tidak sabar. Di situ saya latihannya. Gimana saudara, saya mau dibilang saya bisa bawa mobil? Kalau saya bilang begini nih saudara, kan saya suka godain suami saya. Ini sebetulnya mas saya bisa nyetir asal di jalanan nggak ada mobil. Itu saya bisa nyetir? Ya enggak. Saya dibilang bisa nyetir ketika mobil di depan mendadak ngerem. Iya dong. Saya bisa membawa mobil di tengah-tengah keramaian, kepadatan orang simpang siur. Itu saya baru dibilang saya bisa nyetir. Kalau saya mau dibilang saya bisa sabar ketika saya dihadapkan dengan hal-hal yang membuat saya tidak sabar. Bagaimana saya bisa rendah hati? Justru di tengah saya dikritik, di tengah saya direndahkan. Apakah saya bisa tetap rendah hati? Orang mah nggak bisa. Terus saya mah rendah hati. Ya, rendah hati. Saya mah ya beginilah orangnya, emang begini. Aduh, itu mah rendah diri. Ya, kalau saudara itu lain definisi, ya. Nah, jadi saudara harus melatih. Next, berikutnya, karena itu larilah begitu rupa. Kalau saudara harus lari, maka saudara harus latihan. Kalau udah latihan, larilah begitu rupa. Artinya apa? Larilah semaksimal yang kamu bisa. Dan next saudara, untuk apa? Memperoleh suatu mahkota yang abadi. Makanya saudara, kenapa kita perlu resilience? Karena kita ada mahkota tuh yang abadi, yang nanti menanti saudara. Jadi bukan berlari tanpa tujuan. Ada orang di gelanggang itu lari aja ke sana kemari, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, nggak nyampe. Tahu udah mau lari kemana aja. Oh no. Anda punya garis finish. Anda punya garis finish, jadi Anda mesti tetap terarah ke sana. Jadi saudara, next dalam pertandingan setiap peserta harus lari. Karena harus lari, Anda mesti latihan dan menguasai diri. Karena Anda nggak bisa sembari lari, sembari ngeliat itu tukang bakso. Dia udah tuh bakso tuh ya. Lu haus nih, haus. Ya ampun, stop dulu tuh beli teh botol. Saudara nggak bisa. Ya, saudara mesti menguasai diri, lari begitu rupa untuk menang demi mencapai tujuan. Jadi saudara, Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, jadi hari ini kita bicara soal lari. Dari Filipi 3 ini ada 4 kata yang saya bold. Melupakan, mengarahkan diri, berlari-lari, memperoleh hadiah. Jadi 4 kata ini saudara, saya coba rekam menjadi 4 F-se. Jadi F-se-nya saudara, ini F-se yang band saudara ya, supaya saudara hafal. F yang pertama, forget. Aku melupakan, next, apa yang telah di belakang. Saudara, banyak hal yang kita harus lupain. Kalau saudara nggak lupa saudara tuh sembari lari, sembari nengok ke belakang.
Saudara ingat siapa yang nengok ke belakang yang jadi tiang garang? Istri. Ya, dia hatinya masih cinta ke situ. Aduh tuh, ninggalin itu tuh. Aduh sayang bener sih. Ampun hartaku, rumahku, aduh. Saudara mesti lupain masa lalu saudara yang kelam. Kita ini punya cerita masa lalu, tapi kan itu sudah jadi cerita. Masa saudara masih mau tetap, aduh, itu ya suami saya, aduh orangnya ya. Lalu suami ibu masih ada? Nggak ada, udah mati 10 tahun yang lalu. Bu, ibu tuh cerita kayak dia masih ada. Ya gitu loh, saya sakit hati dia tuh ya. Aduh, dia selingkuh. Jadi saudara, jadi itu masih dihidupi gitu loh. Sakit itu tuh masih terus dikorek-korek. Ayo saudara, apa yang dikatakan oleh Ibrani, next slide. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita tanggalkan. Nggak ada orang lari bawa ransel. Ada nggak? Bawa ransel kali butuh anduk ya, butuh minum ya, butuh apa ya nanti ya, ada P3K gitu kan. Bawalah, saudara bukan lagi hiking, saudara ini lagi running, lagi lomba. Jadi nggak usah bawa itu semua, nggak usah. Nanti kalau saudara injured, terluka, nanti mah ada pertolongan, ya. Tapi saudara mesti seringan-ringannya, sebebas-bebasnya supaya saudara bisa lari maksimal. Jadi itu beban-beban itu, ya, dan dosa-dosa itu, karena dosa itu, saudara ya, itu ya iblis tuh ya, dia akan condemn, dia akan terus menuduh, dulu kamu kan begini, dulu kan hidupmu nggak benar. Orang nggak tahu, saudara, dia terus memberikan tuduhan. Nah, saudara, kenapa ya kita ini yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita harus confidence in Him. Kita bilang yes, I was. Maka Paulus bilang, dulu saya orang yang ganas, saya penganiaya jemaat, saya ini orang jahat, tapi itu dulu. Sekarang karena anugerah Tuhan saya bisa ada sebagaimana saya ada. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi kalau saya berdosa, dari semua orang berdosa saya yang paling berdosa. Tapi sekarang puji Tuhan, gitu loh. Jadi dia tahu betapa anugerah Tuhan itu besar di dalam hidupnya, karena dia merasa begitu berdosa, tapi anugerah Tuhan cukup bagi dia. Sehingga ketika dia diizinkan punya duri, dia Tuhan bilang cukuplah, kasih karunia-Ku bagimu. Ya, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasa Kau justru menjadi nyata. Nah, apa saudara lemah? Tapi saudara di dalam Tuhan. Ayo, jadi F yang pertama saudara, forget, saudara mesti lupa. Dan lupa juga dengan hal-hal yang membuat saudara bangga. Kayak Paulus bilang, wah saya ini ya disunat hari yang ke-8. Saya ini kalau ini saya orang Farisi itu, dia hafal semua, dia luar biasa saudara, dia orang pintar, dia orang yang pemimpin saudara. Tapi itu mah apa yang dulu aku anggap penting, aduh sekarang aku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Jadi rubah paradigma itu saudara, dirubah menjadi yang now. Nih sekarang saya ada di mana? Dan saya yang kedua, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Kecillah kekuatan kalau engkau tawar hati. Saudara, ini tawar hati itu bukan pahit hati, saudara. Saudara tawar, tahu kan roti tawar. Tawar itu plain. Orang tawar itu kayak nggak ada semangat, patah semangat. Orang tawar itu gini, taulah, hidup jalan aja, apa adanya. Ya, inilah lewatin hari lepas. Nggak ada antusias, nggak ada power, saudara.
kecillah kekuatan. Kenapa? Karena hatimu tawar, plain, tawar, nggak ada rasa. Saudara matiin tuh rasa, karena memang menyakitkan. Saudara, kenapa jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Kalau akar yang pahit, dia akan membuat kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi saudara, kenapa hati kita mesti cheerful, semangat, bersukacita? Bersukacitalah. Lalu Paulus bilang, kukatakan sekali lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Di tengah duka cita, di dalam penjara. Paulus itu di dalam penjara, dipasung. Gimana dia tulis bersukacita? Filipi itu ada 13 kata bersukacita. Saudara, bagaimana ya dia bisa bersukacita di tengah kondisi yang gak ada reason untuk dia bersukacita? Karena bersukacita itu ada di dalam hati, bukan di dalam kondisi. Dan sukacita itu datangnya dari Tuhan. Saudara ingat ada lagu The Joy of the Lord is my strength. Jadi sukacita Tuhan itu kekuatanku. Kekuatanku. F yang kedua saudara next, yaitu fokus. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Saudara, Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara fokus. Saudara, waktu saudara fokus, saudara nggak lihat ke belakang kan? Saudara pasti fokus kepada siapa? Saudara, hidup saudara itu fokus itu apa yang menjadi center, apa yang menjadi pusat dalam hidup saudara, itu menjadi fokus. Dan seringkali ibu-ibu yang menjadi fokus apa? Saya mah demi anak. Saya hidup demi anak. Saya kerja demi anak. Tanpa saudara sadar, anak saudara jadi ilah. Apa yang anak saudara minta, saudara harus kasih. Pagi ini teman saya kirim satu jurnal, ya, isinya the cult. Jadi anak itu dijadikan cult, ya. Apa tuh? Kultus, ya, kultus. Saudara sering dengar kata kultus individu, gitu kan? Dia mengkultuskan. Saudara jadikan anak itu cult. Apa saudara? Karena saudara punya harapan, saudara punya cita-cita, saudara masukin tuh ke anak. Dan anak saudara jadikan piala, jadikan trofi. Maka ketika anak jadi trofi, saudara, itu bahaya sekali. Bahaya. Saudara, saya kemarin ini saya seminar 4M, mencari menantu menjadi mertua. Lalu kemudian saya bikin quotes. Sangat bahaya punya orang tua yang gak bahagia, karena akan mencari surga di tengah anggota keluarga. Jadi itu anggota mantu, anak, cucu itu dijadikan surganya. Surga tentu quote unquote. Kenapa? Karena kita gak fulfilled. Kita gak penuh dengan sukacita Tuhan, kasih Kristus, sehingga kita mencari dari situ. Jadi begitu mereka enggak bisa memenuhi kekosongan hati kita, mulai kita nggak gerundeng. Mulailah kita menjadi mertua rese, rempong, rempong. Ya, itu gradually sudah. Kenapa anak saya nggak datang? Kok nggak nengok? Ini Kyonghi, dia belum Kyonghi di pagi-pagi nih. Nungguin kapan dia Kyonghi-nya? Ya, kurang ajarnya anak. Ya, kok dia nggak datang? Datang kebiasaan dulu, mestinya kesini dulu. Kenapa jadi kebiasaan? Aduh, tahun ini dia lupa ngasih angpau. Oh, angpaunya dikit. Kurang ajar, dia ngasih kebiasaan yang satu berapa ya? Wah, dia perhatiin banget nih istrinya. Mestinya istrinya masuk dong dalam keluarga laki.
Saudara, kita penuh dengan value, nilai-nilai dunia. Kemarin saya waktu pas lagi ngantri mau milih, saudara, saya ketemu dengan satu teman. Saya cuma bilang, kita lucu ya, kita berteman, suami istri, anak kita berteman, dan sekarang cucu kita berteman gitu. Jadi saya bilang, wow, cukup unik gitu ya. Iya. Lalu kita mulai, karena udah lama nggak ketemu. Jadi dia bilang, iya sekarang. Dia bilang, gimana ya itu supaya emptiness versus emptiness. Karena saya punya satu seminar tentang sarang yang kosong versus kekosongan. Lalu kemudian saya bilang, nih kalau udah tua ya, kita harus punya komunitas, kita harus punya activity yang membuat kita memang inilah kita. Jadi nggak usah ngerecokin anak, mantu, cucu, nggak usah nungguin ini. Kok ini cucu belum dateng ya? Kok ini tiap minggu, kenapa dia ulang tahun ke situ? Kok lama bener ya? Kan tiap minggu emang mesti makan. Waduh, saudara pokoknya jadi recok banget. Lalu dia bilang, tapi ya saya kumpul sama ibu-ibu yang lain. Mereka bilang enggak. Bahkan mereka bilang, kita kalau punya uang, kita punya harta, jangan dikasih. Kan kita masih hidup. Kita kalau udah ngidupin, nanti ya kayak gitu Agung itu tuh, yang ibu-ibu bilang, ayo dong nak, kembalikan pokok mama ya, rumah itu ya, kamu udah ambil, adik-adik kamu belum dapet gitu ya. Saudara, itu filosofi dunia. Kalau sampai anak kita pengaruh, kalau sampai anak itu egois, kalau sampai anak itu lupa sama orang tuanya, saya mau tanya parentingnya bagaimana? Saudara ngedidiknya bagaimana? Itu anak sampai kurang ajar. Berarti kita nggak didik mereka untuk takut akan Tuhan. Karena mereka takut Tuhan, mereka akan mengasihi Tuhan dan akan mengasihi perintah-perintah Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibu. Dia akan mencintai kita karena dia mencintai Tuhan. Bawa ke sana, saudara. Jadi bukan tektokan, ini mama udah investasi buat kamu, kamu mesti balikin lagi ke mama. Tektok, no. Kita dari generasi ke generasi. Orang tua kita juga nggak nuntut kita balikin, saudara. Tentu kita hormat, kita mengasihi mereka karena itu yang membuat mereka cinta saya, maka saya menjadi cintamu, gitu kan? Jadi bukan takut kualat. Kalau saudara kualat, berarti saudara nggak mengasihi. Itu mah takut nggak dapet kalau kayak gue, ya, apalagi itu mah nggak tulus satu, ya, saya tuh harus ini karena supaya dapat gue, aduh, ya ini kalau mertuanya tahu, jadi lu pura-pura, ya ntar dia, Kyonghi ama, Kyonghi, ya, cuman di depan kita aja, ya kan, ya. Jadi ayo, mata yang tertuju saudara, ya. Jadi be still and know next that I'm God, ya. Tetap tenang dan percaya karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, jadi tadi kalau engkau tawar hati, maka kecillah kekuatan. Jadi justru sekarang be still, tenang. Ya, justru begitu engkau tenang, di situ kekuatanmu. Kenapa? Karena engkau tahu siapa yang bertindak, siapa yang bekerja. Yang ketiga, saudara, fight, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Berlari-lari, saudara. Ibrani 12 ayat lanjutannya, saudara ya. Jadi saya ngambil dari ayat 1, ayat 2, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Saudara, fight, hidup ini sulit, ya. Jadi saudara, bersukacitalah dalam pengharapan, next, ya. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saudara, dari Roma 12 ayat 12 ini, sukacita dalam pengharapan. Saudara, tadi ya, konteks sukacita itu bukan lagi senang, lancar jaya, aman, damai, sentosa, damai sejahtera, saudara, dalam konteks luar. No, karena sukacita itu ada di dalam. Jadi sukacita dalam pengharapan karena kita tahu kepada siapa kita berharap. Sabar dalam kesesakan. Udah kepengen keluarnya.
Ya, ini punya mertua rese banget nih. Tuhan tolong kapan dia matinya ya. Ya, saudara, makin begitu dia makin panjang umur. Ya, karena kata Tuhan belum selesai. Berarti kamu belum selesai, saudara. Jadi saya ingat sekali ada waktu ada satu bilang, iya saya tuh suami saya anak tunggal, jadi papanya stroke, mamanya seperti ini, kami tinggal, aduh bu, bawel banget, cerewet. Ada yang satu ngomong ini, dulu saya punya pikiran begitu, kapan mama saya nggak ada, kapan nih papa mertua, aduh nyusahin gitulah kira-kira. Lalu kemudian dia bilang, saya merubah mindset, jangan-jangan ini hari terakhir mereka. Apa yang mau saya ingat? Apa yang diingat oleh orang tua saya? Jadi dia bilang, begitu saya punya mindset, begitu sikap saya berubah. Begitu saya berubah, mertua saya berubah. Ternyata dari dia juga mantu yang nyebelin. Gimana mertuanya nggak mantu gitu kan? Ternyata begitu mantu itu menjadi nice, mertua berubah dan dia bilang, saya malah bilang gini, Tuhan kasih waktu lagi, kasih waktu lagi. Jadi bukan lagi ngarepin nanti, ya. Dulu saya kalau ngomong terlalu terus terang, tapi dengan begitu maksudnya nggak kejam begitu, saudara ya. Ini mah supaya saudara ngeh aja, gitu ya. Nah, jadi bicara tekun, saudara, ya tekun dalam doa itu endurance. Ya, next. Apa itu endurance? Kekuatan dari dalam diri untuk menghadapi tekanan dan melakukan yang terbaik. Tidak gampang menyerah. Saudara, di dalam resilience itu ada endurance. Tidak gampang menyerah, tidak kehilangan pengharapan. Lalu bersikap luas, tadi adaptability. Luas, bisa menyesuaikan diri dan gigih untuk bertahan sampai akhir. Itulah resilience. Jangan cepat saudara bilang, gue cerai aja. Jangan tahan, cerai aja. Jangan sanggup. Jangan saudara. Jangan. Ya. Saudara mau ngomong begitu, cerai aja, cerai aja. Saya ketemu ada satu pasangan saudara. Waktu bilang, aduh Bu Charlotte, saya udah gak tahan. Dia ada di kota lain. Suaminya baru umur 41 tahun. Saya bilang, ayo doa, tetap bertahan, anak-anak masih kecil. Aduh saya udah gak tahan Bu, saya gak tahan. Saya ingat banget sebulan kemudian dia telepon saya nangis, dia bilang, Bu, suami saya pergi. Justru waktu saat-saat dia bilang kami lagi dekat sekali. Jadi dia bilang hanya pulang dari kondangan. Jadi waktu itu minggu malam pulang kondangan. Dia suami itu bilang, kok gue gak enak badan, udah tidur. Habis itu tengah malam udah gak ada. Dia bilang, kenapa cepet perginya? Terus kan waktu dia telepon itu saya sempat gini, sebulan yang lalu lu bilang tuh pengen pergi, pengen bisa, pengen ini. Tuhan kenapa itu? Makanya jangan sembarangan doa, ya. Dan sembarangan bilang, Tuhan saya menyerah, Tuhan saya nggak sanggup, Tuhan dah panggil aja. Takut dijawab. Gimana kalau Tuhan jawab? Sekarang kalau udah begitu, Tuhan kenapa kau panggil cepet-cepet? Kata Tuhan, lalu mintanya apa kemarin? Serba salah nih, gitu kan? Kali gitu ya, kan cuma imajinasi saya, ya. Tentu itu mah udah waktunya Tuhan, ya. Kita dipanggil Tuhan tuh dua, kalau udah selesai dibentuk, sama selesai tugas kita, ya. Udah pulang, emang kita mah tujuannya mesti pulang, ya kan? Mencapai garis akhir. Next. Nah, jadi ingat-ingat endurance, saudara. Lambang daripada endurance itu unta, ya. Saudara, yang lalu kan kita belajarnya tentang Raja Wali, ya. Lu pada pintar-pintar nih murid, ya. Nah, jadi itu unta, dia kan hidupnya di mana, saudara? Di padang pasir. Cuman dia yang sanggup hidup di padang pasir, ya. Jadi dia juga sebagai alat transportasi, karena kaki otot unta kuat, sehingga dia bisa mengangkut beban yang berat dalam jarak yang jauh. Next, kita tahu kehidupan padang pasir, saudara. Ini kakinya dua, ya. Jadi dua jari itu next, tolong diklik terus, ya. Nah, jadi itu kaki itu melebar, saudara. Saudara tahu nggak? Padang pasir itu panas, bisa 50 derajat Celcius panas. Dan pasir pasti panas dong. Ya, next Pak, tolong diklik. Ya,
Next lagi ya, jadi itu menjadi bantalan. Ya, dia bisa melangkah. Dapat hidup 8 hari tanpa makan dan minum. Jadi saudara, suhu 50 derajat ketika dia nemukan sumber air, dia bisa minum itu 130 liter sekali minum. Ya, bayangin saudara, 10 menit dia blok. Kan dia bisa 8 hari jalan terus, kan nggak ketemu oase, nggak ketemu air saudara. Nah, simpan di punuk-punuknya itu cadangan lemak 36 kilo ya, dan bisa mengganti makanannya selama 3 minggu itu cadangannya tuh. Jadi saudara, dia memiliki tubuh yang bisa menyesuaikan dengan gurun pasir yang panas dan sedikit dengan air. Next ya. Jadi sel darah merahnya si unta yang berbentuk oval dan kemampuan ginjalnya itu bisa menahan air dengan baik. Ketika dia kekurangan air, unta itu bisa mengurangi volume urinnya jadi 1/5. Ya, aneh ya saudara ya. Jadi bisa 1/5, jadi bisa ngirit nih. Ngirit keluarnya. Kan jadi cadangan air di dalam tubuhnya kan ada 130 liter ya, keluarnya bisa 1/5. Dan ginjal ususnya bisa ada penyerapan nutrisi yang baik, sehingga air kencing unta sedikit kental. Dan kotorannya juga sangat kering. Jadi bukan basah gitu ya. Jadi karena dia kan mesti menghemat air ya. Nah, jadi gigi dan perut unta dapat mengolah makanan yang tajam dan berduri di padang pasir. Saudara, padang pasir itu tumbuhannya apa? Kaktus. Jadi kenapa saudara? Jadi perutnya didesain khusus dan dia punya gigi mulut yang memungkinkan dia makan duri tajam itu dengan mudah. Jadi makan kaktus tanpa terluka karena duri-durinya, karena dia memiliki papillae dalam mulutnya yang terbuat dari keratin, biasanya ditemukan pada kuku sama rambut. Itu Tuhan mah ajaib ya. Tuhan tahu ditaruh di padang pasir. Coba anjing di padang pasir, jadi 3 hari juga lepok-lepok ya kan? Ya si dogi gitu kan? Emang bukan unta ya. Jadi dengan memakan kaktus, maka unta dapat mendapatkan cairan tuh dari kaktus itu ya, yang panas, dan kelopak mata dan hidung dapat melindungi terpaan badai pasir. Ya, kan ada badai pasir tuh. Oh, kalau makan hidungnya nyedot pasir. Nah, jadi dia bisa ada selaput, bisa ketutup. Matanya juga, makanya kan bulu matanya lentik ya. Maksudnya kelopaknya ini, jadi dia bisa tutup kelopak tapi bisa transparan ngelihat persis kayak Raja Wali. Ini mah ajaib deh ya. Tapi kita mau belajar dari unta, yaitu soal apa? Endurance, ketahanan. Tahan. Kan kita mau ngomong soal tahan banting. Filipi 4:11-13 ya. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi saudara, dia tahu persis apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Dan ini ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Next, I have learned the secret of being content. Hanya orang yang puas yang bisa bersyukur. Hanya orang yang bersyukur yang bisa tahu mengalami sukacitanya Tuhan, sekalipun di dalam duka cita. Apa yang dia puas in any and every situation, dalam segala hal. Aku tahu kok apa itu namanya puas. Jadi dia bilang, without him, next, we can do nothing. Without him, we can do nothing. Tanpa dia kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tuhan bilang, di luar aku, engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Makanya mesti nempel pada apa? Pokok anggur. In him we can do everything. Jadi I can do everything through him who give me strength. Ya. Jadi siapa yang angkat beban kita sebetulnya? Tuhan. F yang keempat, next, yaitu finish. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah, I have
Jadi aku tahan tuh mulai dari forget, aku forget supaya aku bisa fokus, aku fokus supaya aku bisa fight, berjuang, and then supaya aku bisa finish. Ya, nah saudara, ini ada satu orang ya yang dia ikut di dalam Olimpik Mexico City, ya 20 Oktober 68. Next. Jadi pelari ini dari Tanzania. Jadi waktu dia lari, saudara, di tengah-tengah dia jatuh, ya, dia jatuh, kemudian, tapi dia tetap jalan, pincang-pincang, ya. Lalu ada orang bertanya sama dia, kenapa Anda nggak berhenti aja? Karena sebetulnya perlombaan udah selesai. Perlombaan udah selesai, udah dibacain pemenangnya 1 jam sebelumnya. Itu udah gelap, dia masih jalan tati-tati karena dia pincang, ya, dia belum keluar lapangan. Lalu dia cuma ngomong gini, negara saya, Tanzania, tidak mengirim saya 5.000 mile untuk start, untuk memulai pertandingan, tapi mengirim saya 5.000 miles untuk finish the race, untuk menyelesaikan pertandingan. Jadi saudara, maka ini yang next namanya John Stephen Akhwari dari Tanzania. Next, dikenal sebagai pahlawan Olimpiade tahun 68 itu di Meksiko. Dia bukan sebagai pemenang, dia, tapi dia karena komitmen yang menyelesaikan pertandingan. Jadi hero-nya dia bukan karena dia menang, hero-nya dia karena dia menyelesaikan pertandingan. Jadi sekalipun tertatih-tatih, mari kita lihat, ya. Ini video yang dibikin tahun 68, jadi bisa kebayang dong, udah 50 tahun lebih, ya. Waktu dia memasuki arena pertandingan yang terus dia ada di pertandingan itu sampai ada mobil sirine, ya, ambulans, ya, tetapi dia tetap jalan karena dia mau nyampai ke garis finish. Ini yang namanya tahan. Karena hari ini kita mau belajar soal endurance di dalam resilience. Oke, sudah bisa ditampilkan? Jadi saudara, bagaimana saudara bisa bertahan sampai akhir, sampai maut memisahkan, sampai Tuhan memanggil kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Setelah ini kita akan tanya jawab. Jadi mungkin bisa disiapkan pertanyaan, saudara. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Bisa? Oke. Ini latihan sabar. Iya, saya hanya mau kasih lihat bagaimana dia jalan tertatih-tatih itu. John Stephen Akhwari of Tanzania approaches the stadium, the last man to complete the journey. A voice calls from within to go on. And so he goes on. Udah gelap, pertandingan udah selesai, stadion udah mulai sepi, orang-orang udah meninggalkan stadion, tapi dia tetap lari sebisa dia, semampu dia, dengan setengah pincang. Kadang dia berjalan di tengah rasa sakit, di tengah rasa nyeri.
dia bukan soal menang, bagi dia menyelesaikan Afterwards, it was written, "Today we pertandingan. have seen a young African runner who symbolizes the finest in the human spirit. A performance that gives true dignity to sport. A performance that lifts sport out of the category of grown men playing games. A performance that gives meaning to the word courage. All honor to John Stephen Akwari of Tanzania." Perhaps the words of John Stephen Akwari epitomize all that is right in the human spirit. When asked why he did not quit, he said simply, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race." Kasih. Ketika dia membuat keputusan ini kan bukan keputusan yang biasa, bukan keputusan yang pada umum, tapi dia bisa membuat keputusan ini karena dia bertanggung jawab kepada siapa yang memutus dia negara, dan negara yang mau dia menyelesaikan tentang mau nomor berapa nggak penting, yang penting selesai. Tuhan memutus kita, yang penting kita selesai. Ada yang mau bertanya? Ada di dalam WA? Kalau nggak nanya nggak apa-apa, nggak bisa ditanya-tanyain. Oh, ada. Bagaimana mendidik anak untuk mempunyai resilience anak SMA? Beri dia kesulitan. Tanpa kesulitan anak-anak nggak terlatih. Jadi jangan dipermudah. Apa yang memang dia harus lewati, nggak apa-apa. Memang dia harus lewati kok. Jadi di dalam buku saya, saudara, ini yang bab 11 itu. Jadi kita bukan menciptakan kesulitan, bukan. Ya maksudnya kayak sengaja gitu ya. Ini ada mobil 3 di garasi, kita bilang jalan. Ya anak sakit hati atuh. Ya antar, memang ada mobil, ya diantar. Ada mobil gitu. Tapi nggak bisa, itu anak. Sini mah kuncinya. Ya, aku mau bawa. Oh no, nggak bisa. Kamu belum boleh bawa, mami yang antar. Mami pakai kijang, aku BMW. Oh no, enggak. Kalau gitu kamu naik Grab. Mami pesenin Grab. Supaya dia tahu. Jadi saudara, ayo saudara tuh mesti tega, mesti tegar, teguh, tegas. Nggak tahu kata-kata yang lain ya. Kalau nggak mah jadinya 3T, kamu tempe-tempe. Ya, jangan. Ya, saudara mau resilient. Jadi kesulitan, penderitaan yang memang wajar aja, memang dia mesti naik taksi, naik grab, naik ojek, nggak apa-apa kan? Ya dong, mesti makan, ya kamu udah telat nih makan, ya udah nggak ada apa-apa. Kamu goreng nasi aja sendiri, jadi nggak usah, kamu belum makan ya? Waduh, si Mbak tadi tidur, bangunin, Pak, bikinin nasi goreng, dia mau nasi, nggak usah. Anda mengerti maksudnya? Jadi supaya dia tahu hidup ini memang begitu. Gak usah disusah-susahin aja susah. Dan biarkan, maksudnya ngelewatin kesulitan itu supaya apa? Tahan. Banting. Tahan. Ya. Oke? Itu kira-kira menjawab nggak prinsip itu? Ya, habis itu kan saudara tinggal digest. Di rumah saya apa? Saudara, saya juga kadang kita mah ibu nggak tahan ya ngeliat anak pengen nih ngebantuin, pengen gitu. Tuh ayo dong, ada tahan demi supaya anak juga ya. Ada lagi? Dalam keterpurukan cenderung seseorang putus asa. Apa saja yang perlu dilakukan, mindset apa yang perlu dipegang. Orang putus asa itu berarti putus harapan.
Makanya kenapa bersukacitalah dalam pengharapan. Orang itu boleh hilang apapun kecuali satu, harapan. Emang gak boleh hilang. Makanya kenapa itu bedanya kita di dalam Tuhan dan orang yang bukan di dalam Tuhan. Yes. Kalau kita masih bisa putus asa, maaf nanya, Tuhanmu di mana? Engkau sama seperti orang yang tidak punya Tuhan. Kita punya Tuhan, makanya kita nggak boleh putus asa. Sedih boleh dong, itu mah sedih mah. Sedih, takut, marah, itu menjadi emosi kita nih. Tetapi putus asa, ya, putus asa itu sebuah kondisi di mana Anda tuh seperti enggak ada harapan, enggak ada lagi titik terang. Putus asa tuh kayak udah kayak gelap gitu. Nah, saya mau bertanya, di mana Anda? Cepat balik ke Tuhan, cepat balik ke Tuhan. Bangun, oi, bangun. Ini gelap, jangan tergeletak kan? Bangun, bangkit. Ya, karena kamu punya Tuhan. Please look around. Bangkit, lihat ke sekeliling. Ya, jadi jangan putus asa itu bagian dari self pity juga, mengasihani diri. Saya paling menderita, saya susah. Dari kecil saya mah orang tua juga nggak sayang sama saya. Punya suami begini juga nggak sayang, anak-anak nggak ada yang sayang, Tuhan juga nggak sayang. Itu mesti dijewel. Ya, bangun. Kamu lihat Tuhan nggak sayang. Ayo, mari lihat. Kamu hari ini masih bisa sehat. Hari ini kamu masih bisa makan. Hari ini kamu masih bisa melakukan sesuatu. Ayo, itu bukannya kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Itu ya. Oke, ada lagi? Habis? Ada. Satu lagi. Bagaimana menghadapi orang yang lambat untuk kembali bangkit dari keterpurukan? Selalu self pity meskipun sudah dinasehati. Ya saya kalau mau ngomong belum waktunya. Udah sabar aja. Kita ngerti, jarang banget. Saya tuh nggak bayang begini aja, kayak ngebangunin orang kan ada yang langsung bangun gitu kan bangkit. Ada juga yang dia leyeh dulu, kakinya dulu diangkat satu, kakinya tak boleh diangkat. Badan, baru dia duduk, baru duduk, mau berdiri, habis duduk dia mulai dulu, dia mulai, dia ini, ya udah, kita mah sabar aja, Saya tahu setiap orang beda, kasih dia space, memang berarti, ya kalau saya bilang ya, maksudnya nggak setiap orang prosesnya sama. Ada yang prosesnya sebentar bisa langsung. Resilient, kan resilient tuh kayak kita mencet, dia langsung balik, gitu kan, membal. Jadi kita pencet langsung cepet tuh balik ke kondisi semula. Jadi kita kebayang nggak? Kalau ini ya kita pencet gitu ya, dia tuh pelan-pelan, nah gitulah. Jadi elastisnya kurang. Jadi elastis di situ sebetulnya adaptability, elastis, menyesuaikan dirinya, lambat. Kan dari terpuruk untuk dia bisa bangkit. Ya, jadi makanya ayo minta Tuhan kasih saya elastis. Pencet, balik lagi, pencet, balik lagi. Ya, karena kalau udah self pity itu jadi ngeliatnya cuma diri, nangisin diri terus. Ayo saudara keluar, ya. Maka begitu pandangan kita fokus kepada Allah, ya, kita forget, kita bisa fokus. Nah, di situ kita baru bisa berjuang, fight dan finish. Oke? Ya. Tepuk kiri kanan, absurd. Ada lagi? Cukup? Ya. Terima kasih ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar. Tolong kami untuk melakukan